Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfo Amari Selina Daeng dari Pendidikan Ekonomi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang multiplier perekonomian terbuka dan kebijakan ekonomi internasional sebagai tugas UTS mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahmaputri, SPD MPDE. Yang pertama, multiplier perekonomian terbuka. Multiplier atau pengganda adalah suatu koefisien atau angka yang dapat menjelaskan besarnya tambahan pendapatan nasional sebagai akibat dari adanya tambahan variabel tertentu dalam perekonomian. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, pengeluaran agregat meliputi 5 jenis, yaitu yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri. Yang kedua, investasi perusahaan untuk menambahkan kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang. Yang ketiga, pengeluaran pemerintahan ke atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri. Yang keempat, ekspor, yaitu pembelian negara lain ke atas barang pembuatan perusahaan di dalam negeri. Yang kelima, barang impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri. Kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional adalah keseluruhan tindakan pemerintah suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan pendapatan negaranya dengan melalui kegiatan yang mendorong ekspor dan mengatur atau mengendalikan impor. Keseluruhan tindakan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan memperoleh komposisi, arah, serta bentuk dari perdagangan dan pembayaran internasional. Tujuan kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama ada autarki, yaitu sebuah jalan untuk menghindari dari pengaruh negara lain dalam beberapa hal, bukan hanya ekonomi namun juga pada bidang politik dan militer. Yang kedua, kesejahteraan. Dengan adanya kebijakan ekonomi internasional bisa menghapus segala bentuk hambatan perdagangan internasional seperti tarif atau BES, lapangan perdagangan, kuota, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, proteksi, yaitu melindungi semua industri yang sedang mengalami perkembangan atau sedang tumbuh dan juga melindungi perusahaan baru yang dari perusahaan-perusahaan besar yang melakukan hal semaunya sendiri dengan kelebihan dan keunggulannya. Yang keempat, pembangunan ekonomi. Ketika suatu negara mengalami pembangunan ekonomi yang baik dan merata, maka menunjukkan kesejahteraan masyarakat terjamin. Selanjutnya, macam-macam bentuk kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama ada tarif, yaitu suatu pajak yang dikenakan kepada semua barang yang telah melewati batas suatu negara. Yang kedua, subsidi. Subsidi sebuah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang diambil dari alokasi dana atau anggaran yang diberikan kepada perusahaan yang memproduksi, menjual, dan kegiatan lainnya. Yang ketiga, kuota, yaitu sebuah pembatasan yang diberlakukan kepada barang-barang impor dan jumlah barang-barang ekspor. Yang keempat ada dumping, merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menjual barang-barang ke luar negeri dengan harga yang jauh lebih murah dari harga jual dalam negeri. Sekian dari saya. Maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.